apartemen mewah di lantai 8, kawasan Sudirman, Jakarta, selalu terasa dingin, meski AC dimatikan. Udara malam itu membawa aroma hujan yang akan turun, bercampur bau cat dinding baru, dan parfum mahal yang disemburkan Pak Anton Wijaya setiap sore. Pria berusia 48 tahun itu berdiri di balkon kaca. Tangan kanannya memegang gelas whisky, matanya menatap lampu kota yang berkelap-kelip, seperti ribuan mata setan yang mengawasi. Duda selama 5 tahun, hidupnya hanyalah rapat bisnis, perempuan bayaran yang murahan, dan malam-malam sendirian di ranjang king size yang terlalu luas. Tapi kali ini dia ingin yang berbeda, sesuatu yang polos, yang masih suci, yang bisa dia kuasai sepenuhnya tanpa bayaran, tanpa drama, tanpa saksi. Pintu depan terbuka dengan suara pelan. Seorang gadis cantik berusia 23 tahun masuk sambil menenteng tas kain lusuh yang sudah robek di sudutnya. Kulit sawo matangnya berkilau lembut di bawah lampu kristal chandelier. Rambut hitam panjangnya tergerai basah karena gerimis tadi. Mata bulatnya penuh harap, tapi juga ketakutan. Itu Jumilah, gadis desa dari Kendal yang baru turun dari bus malam tadi setelah perjalanan 12 jam yang melelahkan. Badannya ramping tapi berlekuk sempurna. Payudaranya yang montok terlihat jelas di balik kebaya sederhana putih yang basah menempel di kulit. Pinggulnya yang lebar bergoyang pelan saat berjalan. "Selamat datang, Milah," kata Pak Anton dengan senyum lebar yang tidak sampai ke matanya. Matanya tak bisa lepas dari lekuk tubuh gadis itu. Dari dada yang naik turun karena napas gugup, sampai ke paha yang terlihat di balik rok panjang yang tipis. "Kamu akan tinggal di kamar belakang, yang kecil dekat dapur. Tugasmu bersih-bersih apartemen ini setiap hari, masak 3 kali sehari, cuci baju saya dengan tangan, dan apa saja yang saya suruh. Gaji 3 huta, makan gratis, tempat tinggal gratis. Paham?" Jumilah menunduk dalam-dalam, tangannya gemetar memegang tas kain itu, hingga jari-jarinya memutih. Bau keringat perjalanan masih menempel di tubuhnya. "Iya Pak, terima kasih banyak. Saya akan kerja keras." Kak Joko bilang Pak Anton orang baik, orang kaya yang suka menolong orang desa seperti saya. Pak Anton tertawa kecil, suaranya dalam dan serak. "Kakakmu pintar sekali. Sekarang istirahat dulu di kamar. Mandi air hangat kalau mau. Besok pagi, jam 6, sudah harus bangun. Siapkan sarapan. Saya suka telur setengah matang dan kopi hitam pekat." Malam pertama, Jumilah tidur nyenyak di kasur tipis kamar pembantu yang sempit. Tapi Pak Anton tak bisa tidur. Dia berdiri di depan pintu kamar belakang yang sengaja tidak dikunci, mengintip dari celah kecil. Jumilah sedang mengganti baju. Dia membuka kebaya basah itu perlahan, memperlihatkan bra hitam murahan yang menahan payudara besarnya yang kencang. Lalu dia melepas rok, celana dalam putih polosnya basah keringat. Pak Anton merasakan ereksinya mengeras di balik celana piyama sutra. "Cantik sekali, polos sekali, masih perawan pasti," gumamnya sambil menggenggam kemaluannya sendiri. Menggosok pelan sambil membayangkan apa yang akan dia lakukan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti jebakan yang semakin rapat. Pagi pertama, Jumilah memasak di dapur terbuka. Pak Anton duduk di meja makan, matanya menelusuri setiap gerakan gadis itu saat membungkuk mengambil wajan dari lemari bawah. "Milah, bajumu ketat sekali. Payudaramu kelihatan banget. Kamu sengaja ya? Biar saya lihat?" tanyanya sambil tersenyum. Jumilah tersipu, wajahnya merah. "Maaf Pak, ini bahu satu-satunya yang saya bawa dari kampung." Siang harinya, saat Jumilah mengepel lantai marmer mengkilap, Pak Anton sengaja meletakkan kakinya di depan. "Sapu di sini juga, Milah." Saat gadis itu membungkuk, tangan kanannya tak sengaja menyentuh pinggul bulat itu, meremas pelan dari atas rok. "Maaf Pak." Jumilah tersentak mundur, air pel yang tumpah membasahi kakinya. "Tidak apa-apa, Milah, kulitmu halus sekali. Di kampung pasti banyak cowok yang ingin sentuh ya. Tapi di sini, kamu milik saya. Aman, kok." Jumilah mundur ke dinding, napasnya tersengal. "Saya belum mau nikah Pak. Masih ingin nabung buat ibu yang sakit di Kendal." "Tolong jangan seperti itu." Pak Anton mendekat.
Napasnya panas di telinga gadis itu. Bagus, perempuan penurut seperti kamu yang saya suka. Di sini kamu aman, selama nurut. Setiap sore, teror kecil mulai muncul. Jumilah merasa ada yang mengawasi saat dia mandi. Pintu kamar mandi, pembantu tak ada kunci. Hanya gorden tipis. Beberapa kali dia mendengar napas berat di luar saat dia menggosok tubuhnya. Malam ketiga, saat dia tidur, dia terbangun karena merasa ada tangan dingin menyentuh pahanya di bawah selimut. Tapi saat lampu dinyalakan, tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan di dinding yang seperti sosok pria tinggi berdiri di sudut gelap mungkin. Hanya khayalan karena lelah. Seminggu kemudian, hujan deras mengguyur Jakarta tanpa henti. Petir menyambar-nyambar, suaranya menggelegar seperti tawa setan. Pak Anton pulang jam 2 malam. Bau alkohol menyengat dari mulutnya. Mata merah seperti darah. Jubah mandinya terbuka, memperlihatkan dada berbulu dan perut buncitnya. Jumilah masih bangun menunggu di ruang tamu. Seperti perintah majikan setiap malam. Milah, pijit pundak saya, capek sekali hari ini. Perintahnya sambil duduk di sofa kulit hitam, kakinya terbuka lebar. Jumilah mendekat dengan takut, tangan lembutnya yang dingin menekan bahu Pak Anton yang tebal. Bau keringat dan whisky bercampur menusuk hidungnya. Tiba-tiba pria itu menarik tangan Jumilah kuat-kuat, memeluk pinggang rampingnya hingga gadis itu terjatuh ke pangkuannya. "Pak, lepas. Saya mohon," jerit Jumilah pelan. Suaranya bergetar, tubuhnya meronta, tapi tangan Pak Anton seperti besi. "Kamu milik saya sekarang." "Jalang desa," desis Pak Anton di telinganya. Matanya merah penuh nafsu, napasnya panas dan berbau alkohol. "Sudah seminggu saya tahan. Malam ini kamu bayar semuanya." Dia menyeret Jumilah ke kamar tidur utama, mendorongnya kasar ke ranjang king size yang spray sutranya putih bersih. Jumilah terjatuh telentang, kepalanya membentur headboard. "Jangan, Pak. Saya masih suci. Kakak saya di kampung. Tolong, saya mau pulang." Jumilah menangis, memukul dada majikannya dengan tinju kecilnya. Kakinya menendang-nendang. Pak Anton tertawa serak. Dia merobek kebaya Jumilah dengan kasar. Kancing beterbangan. Payudara besar gadis itu terbebas. Puting coklatnya mengeras karena ketakutan. Cantik, montok sekali. Dia mencengkeram kedua payudara itu, meremas kuat hingga Jumilah menjerit kesakitan. Mulutnya menyedot puting kiri, menggigit hingga berdarah. "AARGH, sakit Pak, lepas." Jeritan Jumilah tertelan, bantal yang ditekan ke mulutnya, dan suara petir yang menggelegar. Di luar jendela, Pak Anton melepas celana piyama. Kemaluannya yang besar dan berurat sudah tegang penuh. Dia merobek rok dan celana dalam Jumilah sekaligus, memperlihatkan vagina gadis itu yang masih rapat, berbulu halus, belum pernah disentuh. "Masih perawan ya? Bagus." Dia menjepit kedua paha Jumilah, membukanya lebar-lebar hingga ototnya nyeri. Dengan satu dorongan kasar, kemaluannya yang kasar masuk menyobek selaput darah Jumilah. Darah segar mengalir keluar, membasahi spray. "Sakit, tolong, keluarkan," jerit Jumilah. Tubuhnya kejang-kejang, air mata mengalir deras. Rasa perih seperti disayat pisau membakar vaginanya. Pak Anton tak peduli. Dia menghujam berulang kali. Semakin dalam, semakin cepat. Suara tabrakan daging basah bercampur jeritan dan erangan nafsunya. "Enak, ketat sekali. Kamu milik saya." Dia membalik tubuh Jumilah jadi tengkurap, menindihnya dari belakang, memasukinya lagi sambil mencengkeram rambut panjangnya seperti tali kekang. Setiap hentakan membuat kepala Jumilah membentur headboard. Darah dan cairan kental bercampur di paha dalamnya. Dia terus memaksa dalam berbagai posisi duduk di pangkuan, berdiri di samping ranjang, sambil mengangkat satu kaki Jumilah tinggi-tinggi. Bahkan sambil mencekik leher gadis itu hingga wajahnya biru. "Mati saja kalau mau. Tapi saya belum selesai." Napas Jumilah semakin lemah. Matanya mulai berkunang-kunang. Dia merasakan tubuhnya robek-robek di dalam. Rahimnya seperti dihancurkan. Setelah hampir 1 jam penyiksaan,
Pak Anton mencapai klimaks dengan raungan keras, menyemburkan cairan panasnya jauh ke dalam rahim Jumilah. Tubuh gadis itu sudah tak bergerak, nafasnya berhenti perlahan. Matanya terbelalak kosong, menatap lenggit-lenggit dengan ekspresi ketakutan abadi. Darah mengotori spray putih seperti lukisan mengerikan. Vaginanya robek parah, bengkak, dan mengeluarkan darah kental. Pak Anton terduduk di tepi ranjang, tubuhnya bergetar hebat, keringat bercampur darah Jumilah. Sial, mati. Dia mati. Kenapa? Cepat sekali, dia menatap mayat cantik yang kini tak bernyawa. Wajah Jumilah masih indah, tapi bibirnya biru. Leher memar bekas cekikan, payudara penuh gigitan berdarah. Tiba-tiba, di mata mayat itu, Pak Anton melihat sesuatu bayangan hitam bergerak di pupil yang melebar, seperti sosok perempuan lain yang tersenyum sinis. Dia menggeleng keras. Hanya hayalan, hanya karena mabuk. Dengan tangan gemetar penuh darah, dia meraih ponsel di nakas. Halo bro, ada masalah besar. Mayat perempuan di apartemen saya. Harus dikirim ke Kendal malam ini, juga pakai ambulans palsu. Katakan dia mati karena sakit jantung, mendadak di tempat tidur. Saya bayar berapapun 10 juta, 20 juta, asal cepat dan bersih. Jangan ada yang tahu. Cepat datang sebelum pagi. Di luar, hujan semakin deras, petir menyambar lagi. Seolah langit ikut menangisi Jumilah, yang kini hanya mayat dingin di ranjang mewah itu. Pak Anton duduk di lantai, menatap mayat gadis itu dengan campuran ketakutan dan kepuasan yang sakit. Malam itu, teror baru saja dimulai bukan hanya bagi Jumilah, tapi juga baginya. Pagi itu kabut tebal menyelimuti desa Karanganyar, Kendal, seperti kain kafan yang belum sempurna dijahit. Udara dingin menusuk tulang, bau tanah basah bercampur anyir mayat, samar-samar terbawa angin dari arah pemakaman. Rumah sederhana, milik keluarga Jumilah. Dinding papan reot, atap bocor, dan halaman berlumpur. Tiba-tiba dikejutkan suara mesin diesel yang meraung pelan. Sebuah mobil ambulans palsu, cat putihnya sudah kusam, dan nomor plat buram, berhenti tepat di depan pintu kayu yang setengah lapuk. Dua pria berpakaian hitam, lengkap dengan masker bedah dan sarung tangan karet turun. Wajah mereka datar, mata mereka menghindari kontak. Mereka membuka pintu belakang ambulans dan menurunkan peti mati kayu sederhana yang masih berbau cat murahan. Peti itu ringan, terlalu ringan untuk mayat dewasa. Seolah isinya sudah mulai mengering, atau sesuatu yang lain. Kak Joko, 28 tahun, buruh pabrik garmen yang baru pulang shift malam, langsung berlari keluar dari dalam rumah sambil masih memakai kaos oblong basah keringat. Wajahnya pucat, mata merah karena kurang tidur. "Ini adik saya?" tanyanya parau. Suaranya hampir hilang ditelan kabut. Salah satu pria itu, yang lebih tinggi, dengan bekas luka di pipi kiri, menyodorkan surat kematian yang sudah dilipat rapi. Kertasnya masih hangat, tinta printer masih basah. "Iya mas, namanya Jumilah, meninggal kemarin malam karena serangan jantung mendadak di apartemen majikannya. Pak Anton Wijaya sudah urus semuanya, termasuk ambulans dan surat dokter. Maaf atas kehilangan yang mendalam." Joko mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Tulisan dokter terlihat rapi sekali. Serangan jantung akut, tidak ada tanda kekerasan luar. Tapi jari-jarinya dingin seperti es. Di teras, ibunya, Bu Siti, sudah meraung histeris. Tubuhnya ambruk ke tanah lumpur. Tangannya memukul-mukul dada. "Milah, anakku, cantikku, kenapa kamu tinggalin ibu?" Tetangga mulai berdatangan, ibu-ibu berkerudung hitam, bapak-bapak membawa cangkul dan kain putih. Mereka membantu menggotong peti mati ke dalam rumah, meletakkannya di ruang tamu yang hanya diterangi lampu minyak. Sepanjang pagi, desa ramai dengan tangisan. Tapi Joko merasa ada yang salah. Saat peti dibuka sebentar untuk melihat wajah adiknya, dia melihat Jumilah masih cantik. Kulit sawo matangnya kini pucat keabu-abuan. Bibirnya biru tipis, rambut panjangnya disisir rapi. Tapi di sudut mata mayat itu
Ada sesuatu yang bergerak. Bayangan hitam kecil, seperti lalat yang terperangkap di dalam pupil. Hoku mengkedip, bayangan itu hilang. Hanya capek, gumamnya. Pemakaman dilakukan sore itu juga, karena mayat tidak boleh ditahan lama. Kata orang dari ambulans, hujan gerimis mulai turun saat peti diturunkan ke liang lahat di pemakaman desa yang sepi. Di bawah pohon beringin tua yang akarnya seperti tangan-tangan kerangka. Tanah merah basah menempel di sepatu Joko. Saat tanah pertama dilemparkan ke peti, dia mendengar bisikan halus di telinganya. Suara perempuan yang sangat familiar. "Kak, sakit, sangat sakit." Joko menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa di belakangnya, hanya angin yang membuat daun beringin bergoyang, seperti menari. Malam itu, setelah semua tetangga pulang, Joko duduk sendirian di samping makam adiknya yang tanahnya masih basah dan menggembung. Bulan purnama tersembunyi di balik awan hitam. "Milah, kamu sehat-sehat. Waktu berangkat naik bus, badanmu kuat. Kamu bahkan jarang masuk angin. Kenapa tiba-tiba sakit jantung? Kamu tidak pernah sakit seumur hidup." Air matanya jatuh ke tanah makam. Bercampur hujan, dia ingat pesan terakhir dari adiknya 2 hari lalu di WhatsApp. "Kak, majikan baik kok. Rumahnya mewah banget. Tapi kadang tatapannya aneh. Seperti mau telan saya hidup-hidup. Doain aku ya, Kak. Aku kangen masakan ibu." Joko membaca ulang pesan itu berkali-kali di ponselnya yang layarnya retak. Dadanya sesak. Dia tak bisa tidur. Jam 2 dini hari, dia bangun karena merasa ada yang duduk di tepi kasurnya. Dingin menusuk punggung. Saat menyalakan lampu senter, hanya ada bekas basah di kasur. Seperti air mata atau cairan lain. Besok paginya, dengan hati yang semakin gelisah, dia menelepon nomor majikan yang tercantum di surat kematian. "Halo, Pak Anton Wijaya, ini kakak Jumila." Joko dari Kendal. Suara di seberang terdengar tenang sekali. Bahkan ada nada tersenyum. "Oh, Mas Joko, saya turut berduka cita yang mendalam. Jumila memang gadis yang baik, rajin sekali." Tapi tiba-tiba pingsan. Malam itu, saat membersihkan kamar saya, kami langsung bawa ke rumah sakit terdekat. Tapi sudah tak tertolong. Dokter bilang, jantungnya lemah sejak kecil. Mungkin karena kecapekan. Joko menelan ludah. "Pak, boleh saya tahu detailnya? Ada luka apa di tubuh adik saya?" Keluarga ingin tahu semuanya. Foto mayatnya juga tidak dikirim. Pak Anton tertawa kecil. Suaranya halus seperti minyak. "Tidak ada luka sama sekali, Mas. Murni sakit dalam. Dokter sudah periksa lengkap." "Sudah, jangan dipikirkan terlalu dalam. Itu hanya membuat ibu kamu tambah sedih. Oh ya, saya sudah kirim uang duka 5 juta ke rekening ibu kalian pagi tadi. Gunakan untuk pemakaman yang lebih layak." Joko mematikan telepon tanpa pamit. Tangannya dingin, tapi hatinya membara seperti api neraka. 5 juta? Seolah adik saya bisa dibeli dengan uang. Malam itu, sebelum peti benar-benar ditutup tanah permanen besok pagi, Joko menyelinap ke kamar mayat, sementara di belakang rumah. Pintu kayu berderit pelan. Bau anyir mayat sudah mulai menyengat meski baru 1 hari. Dia membuka kain kafan putih itu sedikit, tangannya gemetar. Wajah Jumilah masih damai. Tapi saat kain diturunkan ke dada, Joko melihat memar ungu kehitaman melingkar sempurna di leher adiknya. Jelas bekas cekikan jari-jari besar. Di payudara kanan ada bekas gigitan dalam. Putingnya robek separuh. Darah kering hitam menempel. Paha dalamnya penuh luka robek panjang. Kulitnya sobek seperti disayat pisau. Darah kental bercampur cairan putih kering yang jelas bukan milik adiknya. Vaginanya masih terbuka sedikit. Bengkak parah, robek di pinggir, dengan memar biru keunguan sepanjang selangkangan. Tuan, ini bukan sakit jantung," bisik Joko. Air mata mengalir deras ke kain kafan. "Ini pemerkosaan, pembunuhan sadis." Tiba-tiba, mata Jumilah yang tertutup tadi terbuka sedikit. Pupilnya hitam pekat, tanpa cahaya. Bibir birunya bergerak pelan, mengeluarkan suara berbisik serak. "Kak, dia masukin sakit." "Balas."
Balas, lalu mata itu menutup lagi. Tapi Joko merasakan tangan dingin mayat menyentuh pergelangan tangannya sebentar. Kuku panjang menggores kulitnya. Joko mundur ketakutan. Napasnya tersengal. Dia menutup kain kafan cepat. Tapi teror sudah menempel di dadanya. Aku tidak akan terima. Ini Mila. Kakak akan cari kebenaran. Pagi harinya, dia pinjam uang 2 juta dari tetangga dengan alasan urus surat waris. Naik bus ekonomi ke Jakarta, diam-diam tanpa bilang ibu. Di dalam bus yang pengap, dia duduk di kursi belakang. Malam semakin larut. Lampu jalan berkedip-kedip. Tiba-tiba, di kaca jendela, dia melihat pantulan wajah Jumilah duduk di sebelahnya. Wajah pucat, leher memar, mata menetes darah hitam. Kak, cepat. Dia masih di sana. Joko menoleh. Kursi kosong, hanya bau anyir samar yang membuat penumpang lain batuk-batuk. Sesampainya di Jakarta sore hari, Joko langsung ke apartemen Sudirman. Dia menyamar sebagai kurir paket, pakai topi dan jaket kuning lusuh. Satpam di lobi tersenyum ramah. Pak Anton lagi di kantor. Mas, tapi kemarin malam ada teriakan perempuan keras sekali dari lantai ke-8. Kami kira cuma berantem biasa, antara majikan sama pembantu. Biasalah, orang kaya. Joko pura-pura antar paket. Boleh lihat CCTV belakang, Pak? Katanya ada yang hilang paket saya di gang situ. Satpam tua yang kasihan, setelah diberi rokok, memperlihatkan rekaman di monitor kecil. Gambar hitam putih, jam 2 malam, Pak Anton menyeret sesosok perempuan yang mengenakan kebaya robek ke dalam mobil ambulans. Perempuan itu meronta lemah. Tangannya memegang perut. Darah menetes di lantai. Suara samar dari audio. Jeritan pelan telung. Kak Joko, sakit. Joko mengepal tangan hingga kuku menusuk telapak. Dia membunuh adik saya, memerkosa sampai mati, lalu buang seperti sampah di luar cedung. Saat dia berjalan ke halte bus, bayangan Jumilah muncul lagi di dinding kaca apartemen. Kali ini tubuhnya telanjang pak berdarah, tangannya terulur ke arah Joko. Kak, ambil aku. Jangan biarkan aku di sini. Bisiknya. Koko berlari, tapi teror itu ikut menempel di punggungnya. Sepanjang perjalanan pulang ke Kendal malam itu, dia tahu ini baru awal. Dendamnya sudah menyala. Dan arwah adiknya tidak akan tenang sampai pembunuhnya menjerit di neraka. Joko kembali ke Kendal dengan bus malam terakhir. Tubuhnya pegal, pikirannya penuh api yang tak kunjung padam. Sepanjang perjalanan, dia tak bicara sepatah kata pun kepada penumpang lain. Matanya menatap keluar jendela hitam. Tapi yang terpantul bukan wajahnya sendiri, melainkan bayangan Jumilah yang duduk di kursi sebelah. Leher memar ungu, darah menetes pelan dari sudut bibir. Mata kosong menatapnya tanpa kedip. Setiap kali Joko menoleh, kursi itu kosong. Hanya bau anyir samar yang membuat sopir bus menggerutu. Ada yang bau amis ya di belakang. Sesampainya di desa Subuh Buta, Joko langsung ke rumah. Ibu masih tidur di kamar. Napasnya terengah karena obat penenang dari tetangga. Dia tak bilang apa-apa. Tak mau ibu tahu dulu. Hatinya terlalu gelap untuk dibagi. Malam itu, saat matahari tenggelam dan desa mulai sepi, Joko duduk sendirian di depan makam Jumilah yang tanahnya masih gembung dan berbau tanah basah, bercampur formalin murahan. Di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip karena angin malam, dia berlutut. Tangannya menyentuh gundukan tanah merah. Mila, kakak tahu sekarang semuanya. Majikan brengsek itu yang bunuh kamu. Dia perkosa kamu berulang kali sampai tubuhmu robek, sampai kamu tak bernapas lagi. Kakak lihat sendiri lukanya. Memar di leher, gigitan di payudara, robekan di paha dan di bawah sana. Kakak janji, Mila, kakak akan balas untuk kamu. Dia akan merasakan sakit yang lebih dari yang kamu rasakan. Hujan deras tiba-tiba turun lagi, seperti langit ikut menangis. Air membasahi baju Joko, mencampur air mata yang tak henti. Dia berdiri, mengambil cangkul curian dari gudang tetangga. Besi dingin menggigit telapak tangannya. Dengan tenaga penuh dendam, dia mulai menggali. Tanah basah berat. Setiap sekop terasa seperti mengorek luka di dadanya sendiri. Hujan semakin deras, petir menyambar di kejauhan.
menerangi wajahnya yang pucat dan mata merah. Tengga malam peti kayu akhirnya terbongkar. Kayu berderit mengerikan, seperti tulang retak. Bau anyir mayat menyengat langsung menusuk hidung. Campuran busuk daging, darah kering, dan sesuatu yang lebih gelap, seperti belerang. Joko menelan ludah, tangannya gemetar membuka tutup peti sepenuhnya. Wajah Jumilah masih cantik luar biasa. Kulit sawo matangnya kini keabu-abuan, bibir biru tipis menganga sedikit, leher memar ungu kehitaman, melingkar, seperti kalung maut. Payudaranya yang dulu montok, kini terlihat melalui kain kafan yang robek, bekas gigitan dalam masih merah kehitaman. Puting robek separuh, paha dalamnya penuh luka sobek panjang, darah kering, bercampur cairan putih yang mengeras. Joko menangis terseduh, air mata bercampur hujan. Maafkan, kakak lambat tahu. Dengan hati hancur, dia mengangkat jasad adiknya yang dingin dan kaku ke karung goni besar. Tubuh Jumilah terasa ringan sekali, seolah rohnya sudah lama pergi meninggalkan cangkang ini. Dia memanggul karung itu pulang ke rumah kosong. Ibu sedang menginap di rumah saudara, karena tak kuat tidur sendirian. Di kamar belakang yang sempit, Joko meletakkan mayat di atas tikar pandan, menutupinya dengan kain putih bersih. Bau anyir menyebar pelan ke seluruh rumah. Pahya rinja sebelum matahari terbit sepenuhnya, Joko berjalan menyusuri pinggir hutan kendal yang gelap dan lembab. Kabut tebal menyelimuti pohon-pohon tinggi. Suara burung hantu bergema seperti tangisan. Dia mencari Mbah Suro, dukun tua yang konon bisa berbicara dengan roh-roh gentayangan, yang rumahnya tersembunyi di balik semak duri dan pohon beringin raksasa yang akarnya seperti ular raksasa. Mbah Suro duduk di teras bambu, mengisap rokok kretek panjang. Mata keriputnya tajam seperti pisau. Asap mengepul dari mulutnya yang ompong. Ada apa nak Joko? Bau dendammu sampai ke sini. Hoko berlutut. Bah, tolong hidupkan adik saya, Jumilah. Dia dibunuh majikannya di Jakarta, diperkosa brutal sampai mati, lalu dibuang seperti sampah. Saya mau dia bangkit buat balas dendam. Saya rela apa saja. Mbah Suro menatap lama. Asap rokoknya membentuk wajah perempuan samar di udara. Mati karena kekerasan seksual dan pembunuhan. Rohnya sudah tercerai-berai. Arwah asli Jumilah, gentayangan di alam antara, mencari keadilan tapi tak kuat. Kalau dipanggil kembali ke tubuh, bukan dia yang masuk. Roh lain yang lebih kuat, yang haus darah dan dendam, akan mengambil alih. Roh pembalas, namanya Kala. Roh kuno yang lahir dari korban-korban seperti adikmu. Kamu siap kalau tubuh itu bukan lagi adikmu? Siap kalau roh itu tak mau pergi? Setelah selesai, Joko mengangguk tanpa ragu. Matanya membara. Apapun, Mbah, asal pembunuhnya menderita, asal dia menjerit seperti Milah. Menjerit saat diperkosa dan dicekik. Mbah Suro menghela napas panjang. Baiklah, malam ini bawa jasadnya ke sini. Siapkan hati. Malam itu, rumah reot Joko berubah jadi arena ritual. Mbah Suro datang dengan tas kain hitam berisi sesajen mengerikan. Kepala ayam hitam yang masih segar, darah kambing hitam yang dituang ke mangkuk tanah liat, kemenyan tebal yang baunya seperti mayat terbakar, 7 lilin merah berdarah, dan pisau keris berkarat yang konon pernah menusuk hati orang jahat. Jasad Jumilah dibaringkan telentang di tengah ruang tengah, di atas lingkaran garam dan abu yang digambar Mbah Suro. Kain kafan dibuka sepenuhnya. Tubuh telanjang penuh luka, terpampang jelas di bawah cahaya lilin. Memar di leher, gigitan di payudara dan perut. Robekan dalam di vagina yang masih bengkak dan bernanah. Mbah Suro mulai merapal mantra kuno dalam bahasa Jawa kuno yang serak dan dalam. Suaranya bergema seperti dari gua bawah tanah. Tuhan yang Maha Kuasa, izinkan pintu alam dibuka. Biarkan roh pembalas kalau masuk ke jasad ini. Balaslah dendam yang kejam. Hukumlah pelaku dengan siksa yang tak pernah usai. Darah demi darah, kerit demi kerit. Tiba-tiba angin kencang menerpa rumah dari segala arah.
meski pintu dan jendela tertutup rapat. Lilin-lilin padam sekaligus. Kegelapan total. Jasad Jumilah mulai kejang-kejang hebat. Tulangnya berderit, otot-otot menegang, seperti ditarik tali besi. Darah hitam mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya. Tubuh melengkung ke belakang hingga kepala hampir menyentuh punggung. Suara retak tulang terdengar jelas. Lalu matanya terbuka lebar. Bukan mata polos Jumilah lagi. Hitam pekat total. Tanpa putih, tanpa pupil, seperti dua lubang menuju neraka. Bibir birunya tersenyum tipis, mengerikan, memperlihatkan gigi yang tiba-tiba tampak lebih tajam. Tubuh itu bangkit pelan, sendi-sendi berderit seperti kayu tua. "Pak Anton, aku datang." Suara itu keluar dari mulut Jumilah. Tapi bukan suaranya. Suara serak, dalam, dingin seperti angin dari kuburan, bergema di seluruh ruangan. Joko mundur ketakutan. Punggungnya menempel dinding, tapi juga ada rasa lega aneh di dadanya. "Milah, kamu hidup?" Tubuh itu memiringkan kepala. Rambut panjang basah menjuntai menutupi sebagian wajah. "Bukan Milah lagi. Namaku Kala. Aku roh yang lahir dari ribuan korban seperti dia. Aku haus darah, haus jerit, haus kehancuran. Majikanmu akan menderita setiap malam mulai sekarang. Aku akan datang dalam mimpi, dalam bayangan, dalam cermin. Aku akan buat dia merasakan setiap tusukan, setiap robekan, setiap cekikan yang dia berikan pada tubuh ini." Hoko menanhis, lututnya lemas. "Tapi adik saya, rohnya kemana?" Kala tertawa kecil, suara itu seperti kaca pecah. Arwah asli Jumilah sudah pergi. Dia gentayangan sendiri di alam antara, mencari jalan pulang. Dia terlalu lemah untuk kembali. Aku hanya pinjam tubuh busuk ini untuk balas dendam. Setelah selesai, mungkin aku pergi. Mungkin aku tinggal selamanya. Itu tergantung seberapa dalam dendammu, Nak Joko. Tubuh itu melangkah mendekat. Kaki telanjang meninggalkan jejak darah hitam di lantai. Jari-jarinya yang dingin menyentuh pipi Joko. "Jangan menyesal nanti. Kamu yang memanggilku." Di luar rumah anjing-anjing, desa menggonggong histeris. Angin berhenti. Lilin menyala kembali sendiri. Dan di sudut ruangan, bayangan Jumilah asli muncul sekilas. Pucat, menangis tanpa suara, lalu lenyap seperti asap. Joko tahu, dia sudah melewati garis yang tak bisa kembali. Dendam telah membuka pintu neraka, dan Kala kini berjalan di dunia dengan wajah adiknya. Di apartemen lantai 8, kawasan Sudirman, malam terasa lebih gelap dari biasanya. Pak Anton Wijaya duduk sendirian di sofa kulit hitam yang masih berbau darah kering Jumilah, meski sudah dicuci berulang kali. Gelas whisky di tangannya sudah kosong ketiga kalinya. Tapi alkohol tak lagi mampu membunuh rasa takut yang merayap di tulang punggungnya. Sudah 3 malam berturut-turut, dia tak bisa tidur nyenyak. Setiap jam 2 dini hari, tepat saat jarum jam menunjuk angka itu, suara ketukan pelan terdengar dari balkon kaca. Tok, tok, tok. Suara itu lembut, seperti kuku panjang mengetuk pelan, tapi cukup membuat jantung Pak Anton berdegup kencang. Dia bangkit, kakinya goyah karena mabuk dan ketakutan. Dengan tangan gemetar, dia membuka gorden tebal yang menutupi pintu balkon. Di luar, hanya angin malam Jakarta yang dingin dan lampu kota yang berkelap-kelip jauh di bawah. Tak ada siapa-siapa, tapi saat dia menoleh ke kaca pantulan balkon, jantungnya hampir berhenti. Di belakangnya berdiri Jumilah. Wajah pucat pasi, seperti mayat yang baru digali. Leher memar ungu kehitaman melingkar sempurna, seperti bekas tangan besar. Mata bulatnya menetes darah hitam kental yang mengalir pelan ke pipi. Baju kebayanya robek-robek. Payudaranya yang dulu montok, kini terlihat penuh bekas gigitan dalam. Darah kering menempel di kulit. Rambut panjangnya basah, menempel di wajah, seperti rumput laut busuk. "Pak, kenapa bunuh saya?" "Sakit sekali. Di dalam, sangat sakit." Bisik suara itu tepat di telinga kanannya.
Napas dingin menusuk telinga seperti es. Pak Anton berbalik cepat, hampir jatuh. Tak ada siapa-siapa di ruangan, hanya bau anyir mayat yang tiba-tiba menusuk hidungnya. Bau daging busuk bercampur sperma kering dan darah haid. Dia menutup hidung, muntah di lantai marmer. Ini halusinasi. Halusinasi, hanya karena minum terlalu banyak. Gumamnya, tapi suaranya bergetar. Malam keempat, teror semakin nyata dan brutal. Pak Anton mandi air panas berjam-jam, berharap uap bisa membersihkan rasa bersalah yang menempel seperti lendir. Dia berdiri di depan cermin besar kamar mandi, menggosok tubuhnya kasar hingga kulit memerah. Tiba-tiba, kabut di cermin membentuk wujud. Jumilah muncul di balik kaca. Kali ini perutnya robek vertikal dari dada sampai kemaluan. Isi perut bergelantungan keluar seperti ular merah basah. Usus menjuntai hampir menyentuh lantai. Darah hitam menetes dari luka itu, membentuk genangan di lantai kamar mandi. Kamu perkosa saya? Masukin berulang kali sampai robek, sampai rahim saya hancur. Kamu cekik leher saya sampai napas habis. Sekarang giliran kamu merasakan, Pak. Suara itu bergema dari dalam cermin. Mulut Jumilah terbuka lebar. Gigi-giginya hitam dan tajam seperti paku berkarat. Pak Anton menjerit, memukul cermin hingga retak. Pecahan kaca jatuh. Tapi wujud itu tetap ada di setiap pecahan. Berlipat ganda. Mata hitamnya menatap dari segala arah. Dia lari keluar kamar mandi, telanjang basah, berlari ke balkon sambil menangis seperti anak kecil. Angin malam dingin menusuk kulitnya yang basah. Di bawah sana jalan raya masih ramai. Lampu mobil berkelap-kelip seperti mata serangga. Tiba-tiba, tangan dingin sekali menyentuh bahu kanannya dari belakang. Jari-jari itu lembek, seperti daging membusuk, tapi kuat mencengkeram. Pak Anton menoleh perlahan, napasnya tersendat. Wujud Jumilah kini berdiri tepat di depannya. Setengah busuk, kulit wajahnya mengelupas, memperlihatkan tulang pipi putih. Mata kiri sudah bolong dengan belatung, merayap keluar masuk. Rambut panjangnya bergerak sendiri seperti ular hidup, melilit leher Pak Anton pelan, mulutnya menganga lebar tak wajar. Hampir sampai ke telinga, penuh gigi tajam yang berdarah. Lidahnya hitam panjang, menjulur seperti cambuk. Jatuhlah, Pak. Jatuh seperti saya, jatuh ke neraka. Karena kamu, rasakan sakitnya. Rasakan robeknya tubuh. Rasakan dicekik sampai mati. Bisiknya, suara itu bergema di kepala Pak Anton, bukan di udara. Dia mendorong kuat. Tubuh Pak Anton terdorong ke belakang. Punggungnya membentur pagar balkon kaca yang rendah. Kaca retak, pecah. RGH! Jeritnya memecah malam. Tubuhnya terjatuh dari lantai ke-8. Angin menderu di telinga. Dunia berputar. Dia melihat lampu-lampu kota mendekat cepat. Tubuhnya menghantam aspal dengan bunyi mengerikan. Krak, tulang patah sekaligus. Daging robek, kepala pecah seperti semangka jatuh. Darah muncrat membentuk pola bunga mawar besar di jalan raya. Kaki kirinya patah terlipat ke belakang, tangan kanan terlepas dari sendi. Isi perutnya tumpah keluar, seperti Jumilah di mimpi buruknya. Orang-orang berlarian berteriak. Mobil berhenti mendadak. Sirina polisi mulai meraung dari kejauhan. Mayat Pak Anton tak utuh lagi, wajahnya hancur. Mata kanan tergelincir keluar, tapi mata kiri masih terbuka lebar. Menatap ke atas seolah masih melihat wujud mengerikan, Jumilah tersenyum puas di balkon, lantai ke-8. Keesokan harinya, di rumah reot desa Karanganyar, Kendal, Joko duduk di kursi kayu tua di ruang tengah. Di depannya, Jumilah duduk diam di kursi bambu tubunja. Kaku mata hitam pekat tanpa putih, menatap kosong ke dinding. Kulitnya dingin seperti batu. Napasnya tak terasa, tapi sesekali bibirnya bergerak pelan, seolah berbisik sesuatu yang tak terdengar. Arwah pembalas kala masih bersemayam di dalam tubuh itu, menolak pergi. Arwah asli Jumilah tak pernah kembali. Dia hilang di alam antara, mungkin sudah larut menjadi angin atau bayangan. Mbah Suro datang lagi sore itu, membawa tas kain hitam yang sama. Dia duduk di depan Joko,
menggeleng pelan melihat tubuh Jumilah. "Kenapa? Kamu tidak pergi, Mbah? Kenapa roh itu masih di sini?" tanya Joko. Suaranya parau karena menangis semalaman. Mbah Suro menghela napas panjang. Asap rokok kreteknya mengepul membentuk wajah samar. "Roh balas dendam. Seperti kala, tak pernah mau pergi. Kalau dendam, belum lunas total. Pembunuhnya sudah mati. Tapi siksa yang dia berikan pada Jumilah terlalu dalam. Perkosaan, penyiksaan, pembunuhan. Kala haus, akan lebih banyak jerit. Lebih banyak darah. Sekarang tubuh adikmu jadi miliknya selamanya. Kamu yang memanggilnya. Mas, kamu yang membuka pintu. Sekarang, tutupnya sudah hilang." Joko menatap adiknya. Air mata mengalir lagi. Dia merangkak mendekat, memeluk tubuh dingin itu erat-erat. Bau anyir mayat masih menempel meski sudah dibersihkan. Kulitnya terasa seperti kertas basah, dingin menusuk tulang. "Maafkan kakak. Mila, kakak buat kamu sesat. Sekarang kamu bukan kamu lagi. Roh jahat yang haus darah pakai tubuhmu. Kakak menyesal, sangat menyesal. Kalau bisa balik waktu, kakak tak akan gali kuburmu, tak akan panggil dukun." Tubuh itu tak bergerak. Tapi tiba-tiba, tangan dinginnya terangkat pelan, menyentuh pipi Joko. Jari-jarinya meninggalkan bekas hitam, seperti luka bakar. Dari mulut Jumilah keluar suara serak kala. "Dendam sudah lunas. Tapi aku suka di sini. Tubuh ini enak dipakai." Jeritnya masih terngiang. "Aku akan tinggal selamanya." Joko menjerit pelan, melepaskan pelukan. Mundur hingga punggungnya menempel dinding. Mbah Suro hanya menggeleng, tak bisa berbuat apa-apa. Di luar rumah angin berhembus kencang, membawa suara tawa kecil yang seram. Tawa kala yang puas, bergema di antara pepohonan. Di Jakarta, mayat Pak Anton masih tergeletak di lokasi kecelakaan, ditutup kain putih polisi. Matanya yang tersisa terbuka lebar. Pupilnya melebar seolah masih melihat wujud mengerikan Jumilah di detik-detik terakhir. Setengah busuk, tersenyum, menunggu di neraka untuk menyambutnya. Dan di rumah reot itu, Jumilah bangkit pelan dari kursi. Matanya hitam menatap Joko. "Kak, terima kasih. Sekarang aku bebas. Tapi dia, aku, kami tak akan pergi." Joko menutup mata, menangis tanpa suara. Dendam telah menang, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Adiknya hilang selamanya, digantikan sesosok makhluk yang haus darah abadi.